Koalisi Cina, Rusia, Indonesia, dan India ternyata mampu melawan kekuatan AS beserta sekutu. Di era yang sudah lalu, pernah tercetus poros Moskow Rusia, Jakarta Indonesia, dan Beijing Cina. Poros Indonesia, Rusia, dan Cina ini sengaja didengungkan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat alias AS beserta sekutu saat Perang Dingin. Jujur saja, kekuatan militer AS dan sekutu sangat besar sehingga perlu Rusia, Cina, dan Indonesia saat Perang Dingin untuk mengimbanginya. Perkiraan gampangnya begini, 1-2 armada US Navy kekuatannya setara dengan militer Indonesia saat ini. Itu baru kekuatan solo US Navy jikalau digabung dengan sekutu macam Jepang hingga Inggris. Perimbangan bakal sangat jomplang. Lantas seperti apa kekuatan US Navy itu sendiri? Dikutip dari Navy.mil, saat ini US Navy memiliki 480 kapal perang yang operasional di seluruh penjuru dunia. Sebagai AL modern, konsep Blue Water Navy dipegang teguh US Navy. Untuk mengamankan kepentingan nasional AS di luar negeri, US Navy dibekali 3.700 pesawat, di mana hampir 50%-nya jet-jet tempur. Setidaknya, tugas pokok dari US Navy AS ada 3, yakni 1. Persiapan kekuatan angkatan laut yang diperlukan untuk menjalankan perang yang efektif. 2. Pemeliharaan penerbangan angkatan laut, termasuk penerbangan angkatan laut darat, transportasi udara penting untuk operasi angkatan laut, dan semua senjata udara dan teknik udara yang terlibat dalam operasi dan kegiatan angkatan laut. Yang ketiga, pengembangan pesawat terbang, senjata, taktik militer, teknik, organisasi dan peralatan tempur angkatan laut, serta elemen layanan. Ketiga tugas pokok US Navy ini sebagai acuan utama bila AS hendak menginvasi sebuah negara, contohnya Irak. Sebagai kekuatan agresor, nampaknya sah-sah saja US Navy melakukan hal demikian, beda dengan Indonesia yang menerapkan doktrin defensif. Kemudian ada Royal Navy Inggris yang merupakan sekutu paling dekat AS. Dikutip dari royalnavy.bod.uk, Royal Navy yang pernah menguasai maritim dunia ini tak kalah sangar dari US Navy. Bermoto Civis Pacer Parabellum, Royal Navy selalu mencondongkan kekuatan tempurnya untuk menyambut perang. Namun banyaknya kapal Royal Navy yang hancur lebur di Perang Dunia II membuat Inggris saat ini hanya mempunyai total 76 kapal perang, di mana masih ada 87 lainnya yang sedang dibuat atau menjalani upgrade. Kemudian Royal Navy dilengkapi jet tempur F-35 Naval Version. Tapi jangan salah, walau jumlah kapalnya terbilang sedikit, Royal Navy menutupinya dengan kecanggihan alutsista, kualitas mengalahkan kuantitas. Dua contoh di atas menunjukkan betapa besar kekuatan AS beserta sekutunya. Tapi perimbangan justru ada di tangan Cina dan Rusia. Apalagi Cina saat ini, ia mengarahkan pengembangan militernya untuk menyaingi US Navy. Dikutip eng.cnaval.com.cn, PLA Navy Cina saat ini sudah mempunyai 530 kapal perang. 600 kapal tempur juga sudah dikantongi oleh PLA Navy. Kapasitas industri pertahanan Cina juga gila. Tercatat dalam setahun kalangan kapal Cina mampu memproduksi 14 kapal perang sekelas frigate hingga destroyer. Jumlah ini tak bisa disaingi oleh US Navy maupun Rusia. Kemudian ada Rusia, dikutip dari eng.mil.ru, Moskow merupakan lawan abadi dari AS. Voyenno-Morskoy Flot atau dalam bahasa Indonesianya ialah AL Rusia. Saat ini masih sangat diperhitungkan kapabilitasnya. Jumlah kapal perang Rusia mencapai 350 unit yang kebanyakan tinggalan Uni Soviet di masa lalu. Mungkin armada permukaan Rusia terlihat biasa saja, tapi kekuatan kapal selam Vladimir Putin justru paling seram saat ini. Rusia menjadi trademark tersendiri menyoal kapal selam nuklir. Rusialah yang paling awal memperkenalkan kapal selam yang mampu meluncurkan rudal balistik nuklir dibanding AS. Sementara itu, pengamat militer Indonesia Koni Rahakundini Bakri dalam kanal YouTube Hilmi Yahya Bicara 1 Maret 2022 menjelaskan keseimbangan kawasan itu penting. DKPBB di sidang mereka Rusia menolak dan kemudian ada yang abstain, Cina, India, Uni Emirat Arab, jelas Helmi. Paling membuat Moskow kaget ialah India. Kalau Cina okelah semua tahu erat dengan Rusia, timpal Koni. Kalau jumlah penduduk banyak Cina sama India ditambah Rusia, kalau voting Indonesia masuk, waduh. Jelas Helmi. Indonesia masuk, waduh keren. Jawab Koni. Itu Amerika ada lawan nih. Jelas Helmi. Ada lawan besar. Balas Koni. Perlu diketahui jika jumlah penduduk terbesar dunia selain AS memang ada di Cina, Indonesia, Rusia, dan India. Dikutip eng.cnaval.com.cn, PLA Navy Cina saat ini sudah mempunyai 530 kapal perang. 600 kapal tempur juga sudah dikantongi oleh PLA Navy. Kapasitas industri pertahanan Cina juga gila. Tercatat dalam setahun kalangan kapal Cina mampu memproduksi 14 kapal perang sekelas frigate hingga destroyer. Jumlah ini tak bisa disaingi oleh US Navy maupun Rusia.
Kemudian ada Rusia, dikutip dari eng.mil.ru, Moskow merupakan lawan abadi dari AS. Voyenomorskoy Flot atau dalam bahasa Indonesianya ialah AL Rusia. Saat ini masih sangat diperhitungkan kapabilitasnya. Jumlah kapal perang Rusia mencapai 350 unit yang kebanyakan tinggalan Uni Soviet di masa lalu. Mungkin armada permukaan Rusia terlihat biasa saja, tapi kekuatan kapal selam Vladimir Putin justru paling seram saat ini. Rusia menjadi trademark tersendiri menyoal kapal selam nuklir. Rusia lah yang paling awal memperkenalkan kapal selam yang mampu meluncurkan rudal balistik nuklir dibanding AS. Sementara itu, pengamat militer Indonesia Koni Rahakundini Bakri dalam kanal YouTube Hilmi Yahya Bicara 1 Maret 2022 menjelaskan keseimbangan kawasan itu penting. DKPBB di sidang mereka Rusia menolak dan kemudian ada yang abstain, China, India, Uni Emirat Arab, jelas Helmi. Paling membuat Moskow kaget ialah India. Kalau China okelah semua tahu erat dengan Rusia, timpal Koni. Kalau jumlah penduduk banyak China sama India ditambah Rusia, kalau voting Indonesia masuk, waduh, jelas Helmi. Indonesia masuk, waduh keren, jawab Koni. Itu Amerika ada lawan nih, jelas Helmi. Ada lawan besar, balas Koni. Perlu diketahui jika jumlah penduduk terbesar dunia selain AS memang ada di China, Indonesia, Rusia, dan India.